makan. Mana orang tuaku? Panggil mereka kemari. Apa maksud mereka? Mengapa kau tertawa? Cepat panggil mereka. Dan tentu saja, dirimu pun di tempat baru ini juga berhenti jadi dirimu. Apa maksudmu? Kau jangan main-main. Kau tak tahu aku. Cepat panggil mereka. Orang tuaku. Tenang saja, anak muda. Tak usah berteriak-teriak seperti itu. Orang tuamu pasti akan datang. Tapi mungkin belum hari ini. Ya mungkin besok. Bisa jadi juga lusa. Atau barangkali lusa. Lusanya lagi. Itu tergantung. Tergantung apa? Ya, tergantung. Sokrates. Kau sudah datang. Jadi, ini kan yang kita pancing ini. Iya, dan telah berhasil dipancing. Sekarang, Kita tunggu saja tugas kita. Khususnya kau, cukup menjaganya dulu di akuarium ini. Beri dia makanan yang baik agar tetap sehat dan harganya tidak jatuh di pasar. Apakah dia jenis ikan yang dapat berjalan di tempat yang kurang air? Tampaknya tidak. Matanya ini bukan termasuk dalam tersebut. Coba kau tebak, kira-kira ikan apa ini? Ikan mas kopi? Bukan. Jelas bukan. Piranha. Kalau lunak kecil piranha. arwana. Iya, tepat sekali. Arwana yang mahal dan manja. Tapi, apakah dia dapat hidup di akuarium yang kotor ini? Kita buat beradaptasi, baik secara evolusi dan jika memang terpaksa secara revolusi. Nah, lu tinggal dulu kau bersama Sokrates yang tidak di sini. Hei, aku tak mau di sini. Aku mau di rumah. Apa boleh buat? Kau tidak di sini untuk berapa lama? Apa maksudnya? Kau jangan main-main. Kau yang membawa ke sini. Jangan seenakmu meninggalkanku. Aku tak mau di sini. Kau lihat tempat macam apa ini? Ya, semacam tempat yang sederhana untukmu, tapi dengan sewa yang sekali. Bukan begitu Sokrates yang bicara? Aku mau pulang. Aku lapar. Sokrates, jaga ikan ini dengan cara yang bijak. Hei, dengarkan aku. Tenang saja. Ngobrol. Ngobrol katamu. Kau pikir aku bisa tenang di tempat seperti kandang babi ini? Bukan seperti lain. Tapi memang, tempat ini adalah kandang babi. Ya, babi yang rakus, Penuh lemak dan cacing pita yang dapat dengan cepat membunuh kita. Biar kau saja yang mati. Aku mau pergi. Dan hanya babi yang dapat keluar masuk ke kebun orang lain. Buka! Buka! Aku mau keluar. Aku lapar. Sekali babi terkurung, ia akan terus diberi makan hingga tak bisa bangun lagi karena kekenyangan. Tempat apa ini? Bagaimana aku harus keluar? Dan saat itu juga, sang babi tak bisa kemana-mana lagi. menunggu saat untuk bicara. Kau yang babi. Kau babi. Aku mau pergi. Dan saat itu juga, sang babi kehilangan kemerdekaannya. Bagaimana keluar dari tempat ini? Nona muda, Bukankah sudah dikatakan, meskipun kau berhasil keluar dari sini, kau tetap terkurung juga. Bukankah
sudah dikatakan di mana tempat ini. Dan untuk mencari itu lebih sulit lagi. Aku yakin kau tak akan dapat menemukannya, apalagi membuka. Jadi, sampai kapan di sini? Sampai orang tuamu tetap pada keputusan bahwa kau masih berhak menjadi anak mereka. Sekarang, apa yang sebenarnya terjadi? Sebenarnya ketika kau dibawa ke sini, kau sudah harus maklum dengan apa yang terjadi. Maksudmu? Maksudku, sejenak kebebasanmu kami pinjam untuk sebuah kebebasan kami. Apa maksud kalimatmu itu? Oh, Apa? maksudku ya, apa yang sedang kau alami ini bisa dikatakan bahwa kami meminjamkan dirimu kepada orang tua. Dan untuk itu, orang tuamu harus mengembalikannya dengan apa yang kami sebut sebagai sewa atau balas jasa. Oh, jadi aku diculik. Ya, Begitu. kira-kira begitu. Untuk kemudian orang tua menebusnya dengan uang. Begitu. Kau tetap di tempat. Kau lihat, aku lebih muda dan lebih kuat darimu. Kau tetap di tempat. Oh, jadi aku akan dirimu. Dan sekarang bunuh. Ingat. Ingat apa? Dan aku akan memaksamu untuk bisa pergi dari sini. Jatuhkan cepat. Mundur. Dan duduk kembali. Hei! Kau tak boleh pergi! Keluarkan aku! Keluarkan aku! Keluarkan aku! Sudah ada berita. Ah, belum bos. Ada juga direktur PT Maju sendiri yang ngajak bos serta nyonya makan malam di pusat soal kerja. Gitu soalnya. Yuk, tapi kalau usul saya lebih baik langganan bos saja. Dia Surti, kau tahu, bukan itu masalah. Bukan berita itu yang kutunggu. tapi ini bos, menurut Agenda, bos hari ini memimpin rapat pada direksi dan beberapa tamu. Dan Surti, kau jangan macam-macam. Kau tahu, ini urusan menyangkut nyawa. Nyawa anakku satu. Apa kau pikir aku bisa bekerja karena begini? Izin bos, maaf. Andrea, bagaimana nasibmu anakku? Apa? Apa salah dia? Keteganya menculik dia. Tenang, Mama. Aku juga tengah memikirkan. Sudah berapa hari, Surti? Kira-kira sudah 2,5 hari Tuan. Saya telepon saja ya bos. Ya Pak, kita lapor polisi saja Pak. Jangan. Kita jangan bertindak apa-apa. Sebelum ada berita lagi dari para penculik itu. Sampai kapan Pak? Kita tidak tahu. Lagi pula, belum ada kejelasan apa benar-benar Andrea diculik. Atau jangan-jangan hanya pekerjaan orang iseng belaka yang iri dengan keberhasilanku. Jadi, Andreanya kemana Tuan? Gimana aku tahu? Kalau aku tahu, sudah tidak begini urusanku. Andrea, tentu dia sudah lapar sekali.
biarkan Andrea dibunuh mereka. Andrea, Papa. Tenang, Nyonya, tenang. Nanti Nyonya kambuh. Aku ingat tangisan Andrea, Papa. Dia kedinginan. Dia kelaparan. Oh, Andrea. Dia menangis berjerit-jerit ke sana. Mama, diamlah! Kita jangan memperuncing suasana kita ini lagi. Jangan dulu berprasangka yang bukan-bukan. Segala-galanya belum jelas. Tapi Andrea, Papa. Maafkan aku. Dia anak kita satu-satunya. Aku juga mengkhawatirkannya, bukan kau saja. Apa yang dimakannya di sana, Papa? Kasian sekali, Andrea. Papa, tolong Andrea. Tolong Adia. Suti. Diamlah, Mama! Diam! Kita jangan panik dulu. Paling-paling, mereka adalah orang-orang yang mencari uang dengan bermodal resiko. Ya, berharap tebusan yang tentunya tinggi sekali, sesuai dengan kedudukan kita. Ya, itu kalau mereka minta tebusan, Papa. Bagaimana kalau tidak? Bagaimana kalau mereka punya maksud untuk membunuh Andrea? Oh, Tuhan macam apa kita ini? Hingga anak kita yang menjadi korban. Kita tak pernah ditolak lain, kan? Kita tidak pernah berbuat salah, kan? Kita selalu membantu proyek sosial, membantu anak yatim. Kita, aku harus kembali dengan setannya ya. Maaf, Bos. Di luar pacar kita menunggu. Dia mau ketemu sama pacar. Suruh dia pulang. Tapi Tidak ada kecapian! Suruh dia pulang besok atau kapan kapan! baik, Bos. Bagaimana? Maaf, Bos. Apa lagi yang kau tunggu? Cepat temui dia dan katakan seperti yang bilang tadi. Baik, Bos. Selamat siang, Tuan. Bos, selamat siang. Seperti sudah kukatakan, aku tak terima siapa-siapa. Saya tidak tahu, Bos. Pertama kali saya minta maaf karena tidak melalui prosedur untuk bertemu dengan bos. Saya kira bos tidak keberatan, bukan? Maaf, Tuan. Karena sekretaris, kita berada di ruang yang sama, jadi punya kepentingan yang sama. Bos tidak. Silakan ada uang. Bos tidak dimakan untuk hari ini. Baik, nama saya Sokrat. Tidak tanya nama. Silakan. Ya, Sokrat. Sama seperti filsuf Yunani. Bedanya jika Sokrates punya murid bernama Aristoteles dan Plato, maka saya hanya punya murid bernama Agus dan Miftah. Surti, panggil satpam. Tunggu dulu. Jangan terburu-buru panggil aparat keamanan. Cepat ketemu di kemudian cepat pergi. Nona sekretaris mulailah. Baiklah. Saya datang kemari untuk menawarkan kebenaran kepada Anda yang berdua. Saya mengerti dengan persoalan yang Anda berdua hadapi. Tapi seperti kata Sokrates, di mana ada kemauan, maka di situ ada jalan. Apa maksudmu? Jadi kau berbicara tentang nasib. Untuk itulah saya datang kemari. Dan akan ada biaya. Saya tahu itu. Oh, ini bukan masalah biaya. Ini masalah Kejujuran. Biaya. Kejujuran. Katakanlah cepat. sebelum
apakah Anda benar-benar mencintai anak Anda ini? Pertanyaan dia. Ya tentu saja. Tidak. Hanya saja jawaban Anda belum meyakinkan. Kau jangan macam-macam. Aku tak punya waktu untuk bergurau denganmu sekarang. Kau lihat sendiri. Bagaimana rasanya aku jadi gila memikirkan dia. Jelas karena dia anakku. Jadi aku bertanggung jawab terhadapnya. Tapi belum menunjukkan bahwa Anda benar-benar mencintainya, bukan? Kalimat Anda terlalu bersintaksis ketat dan terlalu syarat akan conjunction. Jadi jelas membutuhkan penafsiran yang jauh. Surti! Nyatakan dia! Tunggu dulu, saya berbicara dengan masih seorang. Bos, tidak sekarang! Bos, tunggu dulu. Aku belum membutuhkanmu buat pengacara. Baca, bos. Surat apa lagi? Itu surat dari penculiknya Andreas. Bukan surat-surat penting di kantor. Karena kepada penting, yang diberikan kepada bos. Kemudian, Kapan aku bisa membaca? Buat pengacara yang terhormat. iya bos kata. Andrea akan segera dibebaskan. Mereka akan segera membebaskan Andrea. Coba kau baca. Mama! Mama! Saya menemukan surat itu, bos. Ada apa, Papa? Sudah ada cerita tentang Andrea. Dia Mama. Andrea akan segera dibebaskan. Benarkah itu? Dan tentu saja Tanpa tebusan. Karena ada kebebasan itu berat. Surti! Cepat bacakan dunia surat itu. Tadi saya menemukan surat itu. salah. Anak Anda selamat dan akan segera kami bebaskan. Setia kepada kami yang akan membebaskan. Andrea akan segera dibebaskan. Andrea akan segera dibebaskan. Andrea akan segera dibebaskan. Bos, tadi saya menemukan surat Iya, Mama. Apa perlu kita rayakan untuk menyambut kepulangan Andrea? Ya, benar. Benar sekali, Papa. Andrea, berarti malam ini dia jadi menemaniku ke party. Kau tahu, Papa, di party itu nanti akan segera direncanakan kegiatan sosial perusahaan kita. Surtini, persiapkan sebuah pesta yang megah untuk menyambut kepulangan Andrea. Undang semua relasi dan kenalan terbaik kita. Jangan lupa istri gubernur kan, Papa. Kau tahu kan dia kawan akrab. Iya. Dan jangan lupa undang juga masak keluarga. Tapi kan kita tidak tahu kapan Anda dibebaskan. Tidakkah kau baca itu bodoh? Segera! Kebebasan menjadi tak jelas juga nasibnya. Mari, kita harus segera bersiap. Dan dapatkah kita menarik maknanya sekarang? Dan bagaimana dengan uangku? Uang? Uang? Uang katamu? Tidakkah kau tahu ini semua tidak jelas dendam? Dan satu hal, siapa yang menulis dan mengirim surat itu? Yang jelas bukan saya. Kita tidak usah berpura-pura lagi. Kita harus menyatakan bahwa tindakan kita menculik anak itu adalah sekedar hiburan yang memiliki resiko. Aku berdiri
solusi semua masalah. Mulai dari perusahaan, Penertiban. ya penertiban, kemudian tentang Besok saja. Besok bagaimana? Ini harus diselesaikan secepatnya. Hari ini tidak cepat. Hari ini kamu harus tahu. sore nanti saya mancing. Ya, pergi lo mancing. Orang sekretaris jangan meremehkan saya ya. Saya jelas tersinggung. Saya sudah dibayar ngurusi semua urusan ini dan saya tidak mau makan gaji besar. Tugas-tugas ini sama pentingnya dengan saya mancing sore nanti. Tidak ada apa-apanya. Nah, bunga itu sekarang cepat kamu dikebeli cepat. Tidak bisa. Orang sudah meremehkan saya dan menghina kesarjanaan saya. Saya tidak terima itu. Kamu ribut. Saya bisa saja memberitahukan bukan saya bisa. Coba, kalau tidak ada saya, apa kau mau mengurus semua urusan ini? Jawab. Oh, jadi kamu berhenti? Iya, Nek. Bukan itu yang saya maksudkan. Jadi, Cobalah merasakan mengerti. Tugas-tugas ini saya bisa punya. Keluarga saya terancam. ya. Jadi, Nanti ya, kalau bisa, saya terima dulu lah. Bukan urusan dari anak kita jurik itu. kamu cuma itu. Kau dengar? Aku akan memberi
keluar. Sudah berapa lama di sini? 2 minggu. 2 minggu. Berarti selama waktu itu aku telah beraba-raba. Selama waktu itu juga aku kaget dan terbang dari itu. Yang berjaya di mana? Yang berjaya di sini. Kau telah Tidak ada yang berubah. Aku telah gagal keluar dari sini. Tidak harus membuat aku sesuaikan ini tempat di mana aku ini. Tanpa bermandi yang baik, tanpa makanan yang sehat, tanpa listrik, televisi, lagu-lagu, dan lebih gilanya lagi, tanpa pintu dialog dan kekali. Apa kabar orang tuaku? mereka Apa maksud baik ini? ya, masih diberikan kebaikan untuk tetap memikirkan. Kau rindu mereka? Kemari. Ya. Sekarang tidak. Aku bosan rindu. Aku bosan keinginan. Jika yang kuhadapi setiap waktu adalah dinding bisu yang sama sekali tidak bersahabat. Sekarang, katakan, mengapa aku dikurung di tempat seperti ini? Agar kau tak dapat melarikan diri. Seorang narapidana pun dibelenggu kebebasannya. Tapi mereka masih bisa merasakan sedikit kebebasan. Seperti bersisir di tempat cermin pribadi. Tapi di sini, Kau ingin bersisir? Tapi seorang narapidana pun juga tak dapat melarikan diri. mereka punya kesempatan untuk itu. Tapi di sini, mereka siang ataupun malam aku tak dapat. Jangan-jangan, bayanganku itu kalian kurung juga. Yang kutemukan hanyalah kebosanan dan kejenuhan. Untuk itulah kau ditulis. Satu hal lagi, di tempat ini ada sebuah buku yang harus kau cari dan bawa. Hei, mana? Mana? Mana aku itu? Tunggu, jangan pergi dulu. Buku, buku apa? Mana aku itu? Tidak kutemukan. Buku, buku, buku apa? Mana buku itu? Mana? Pintu, pintu.
Salah. Aku tidak sedang bermimpi. Bagaimana ini? Berarti selama ini aku dikurung di rumahku sendiri. Dan hutan, gunung, ya, mengapa aku tak menyadarinya selama ini? Kenapa kau ada di sini? Aku tidak tahu. Tempat itu sudah dirancang khusus. Mana mungkin kau bisa keluar? Katanya aku telah keluar. Pasti telah terjadi kerusakan pada sistem dan struktur. Tidak. Pasti ada orang yang memberitahukannya kepadamu. Tidak ada yang memberitahukan kepadaku. Tiba-tiba saja aku kesini. Bagaimana? Tidak mungkin. Kalau pusing, aku harus minum obat. Pengacara, kemana anak itu? Hei, kau di sini. Bagaimana aku bisa keluar? Tuan itu tadi bertanya demikian. Dan sekarang ini juga. Baik, akan saya jawab. Karena saya ditebus. Ditebus? Ya, ditebus dengan kebebasanku. Kebebasan? Aku bebaskan kebebasanku. Karena aku telah bebas, maka aku dapat tertawa. Sekarang bagaimana? Bagaimana apa? Di bagianku. Apa bagianmu? Ya, bagianku. Bagian yang mana? Kan saya sudah bilang, biarkan saya saja mengurusi semua urusan itu. Dan hari ini adalah tebusan.
juga akan menyetujui. Kau? Siapa dia, Papa? Apa termasuk tahu itu juga kan? Bukan. Aku bukan termasuk ke dalam tamu tadi. Tetapi aku termasuk ke dalam orang-orang yang melibatkan diri atas terjadinya pesta. Kau jangan beromong kosong lagi. Aku tidak beromong kosong. Aku hanya mengkhawatirkan nasib anakku. Mengapa kau terlalu usil sih? Aku tidak usil. Aku hanya ingin menempatkan suatu masalah pada komposisi yang sebenarnya. Oposisi apa? Kalau kau ingin uang, katakan saja. Akan aku berikan. Kau terlalu mengganggu. Aku tidak mengganggu. Aku hanya mengkhawatirkan nasib anakmu. Mengkhawatirkan apa? Andrea akan segera dibebaskan. Kau tahu itu. Dan Tuhan percaya itu. Apa urusannya denganmu? Apa pedulimu dengan anakku? Kau ingin disebut sebagai pahlawan karena kau menyelamatkan anakku. Terlambat, Tuhan. Terlambat. Sekarang Andrea akan segera dibebaskan. Tidak. Aku tidak terlambat, Tuhan. Kau baca. Baca. Salam. Anak Anda selamat dan akan segera kami bebaskan. Tertanda kami yang membebaskan. Dapat ba yan? Nah, apa kau mau kata lagi? Sudah berapa lama Tuhan terima dan baca surat itu? Sudah hampir 1 bulan. Ya, kenapa? Dan saat itu juga Tuhan telah mengeluh waktu. Segera, tapi kapan? Segera. Kapan? Segera. Kapan? Segera. Kapan? Segera. Kapan? Segera. Sekian kali saya bertanya. Sekian kali juga saya mendapatkan jawaban abstrak. Abstrak? Apa abstrak maksudmu itu? Segera jawabku. Ya berarti segera. Dan kapan segera itu menjadi sekarang? Tentu, jawaban Tuhan adalah segera juga, bukan? Dua keadaan yang berbeda. Yang satu berharap segera, dan yang disegerakan tak tahu harus bagaimana. Kau bicara apa? Aku hanya sekedar menyatakan keadaan. Keadaan apa? Siapa kau sebenarnya? Tahukah? Sebenarnya anak Anda tidak tahu apa. Sementara Tuan dan Nyonya seolah-olah mengetahui apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi. Papa, apakah sepertinya orang ini benar, Papa? Maksudmu? Kau, tidakkah selama ini kita telah berbisik harapan? Harapan Andrea bisa dibebaskan. Mama, bukankah memang benar demikian? Tapi kita tidak tahu kapan dia dibebaskan. Ya segera. Kapan, Papa? Segera. Aku ingin segera menjadi sekarang. Tidakkah kau sadari, Papa? Setiap saat, setiap waktu kita baca surat itu. Tapi adakah yang berubah? Ada apa, Papa? Tidak. Tidak ada. Tidak ada yang berubah. Tidakkah nyatanya kita yang telah menculik Andrea, Papa? Orang tua macam apa kita ini? Manusia macam apa kita ini? Kita membebaskan diri kita. Namun sebaliknya, kita juga yang
Ya, kita telah jadi pencuri atas diri kita sendiri. Sokrates, keluarkan kami. Suara siapa itu? Seperti suara sekretaris kerjaan. Di mana mereka? Aku tidak panik begini. Mereka mau tidak ada di sini. Surti! Pengacara! Surti! Sepak pula ada pengacara goblok ini. Satu hal lagi Tuan dan yang harus kalian ketahui. Anak yang malang itu terkurung di sebuah kamar. Tak jauh dari sini. Hei, katakan di mana Anda? Hei! Katakan di mana Anda? Hei! Katakan aku. Apa? Apa itu setia? Surti! Pengacara! Surti! Mana pula mereka? Aku telah bebas. Tinggal bagaimana aku pergi dari sini. Hei, kenapa kembali lagi ke sini? Andrea? Andrea, kamu pulang. Andrea! Siapa kalian? Andrea, aku mamamu. Ini papamu. Apa yang terjadi dengan kau anakku? Mama. Apa? Aku tidak kenal kalian. Anak kita, Pak. Apa yang terjadi? Iya, apa yang terjadi? Mungkin dia sakit. Mari kita bawa. Sakit. Siapa yang sakit? Aku. Aku tidak sakit. Tapi mengapa kau tak kenal kami? Mengenali bagaimana? Aku tidak kenal kalian. Tapi, Apa kalian termasuk sebagai penulis sejarah? Penulis sejarah? ya, menulis sejarah yang telah membohongi sejarah tentang diriku. Anak-anak kalian telah mengaku-ngaku sebagai orang tuaku. Kenapa kau bisa demikian dengan orang tuamu, Andrea? Hei, aku bukan anak kalian. Aku tidak kenal kalian. Andrea! Maaf. Pengalaman dalam perhitungan telah membuat aku memiliki kesan yang mempermalukan kepada orang tua dan orang-orang lain. Kenapa kau jadi anak durhaka, Andrea? Durhaka? Tidak, aku tidak durhaka. Aku tahu jika durhaka adalah dosa yang besar, maka aku telah melakukan dosa itu. Tapi aku tidak pernah melakukan dosa itu kepada orang tua. Tahukah kau, Andrea? Bagaimana kami tidak mencarimu? Siang malam tak tenang memikirkan dirimu masih hidup atau sudah mati. Aku sudah tidak terhitung rasanya. Ya, kami keluarkan biaya berapa saja untuk menyelamatkanmu. Kami korbankan apa saja. Kau tak tahu itu. Ya, terima kasih kalian melakukan itu. Tapi maaf, kalian mungkin salah orang. Salah orang. Karena yang kalian tolong dan bukan aku.